Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Oleh berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, memungkinkan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman Tuhan itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman ataupun juga pertumbuhan rohani kita. Karena itu mendengar firman itu harus diprioritaskan dalam kehidupan kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah untuk perkenanan Tuhan hari ini. Kau beri kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolong kami, urapi dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 120 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Secara khusus saya akan baca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman-Nya berkata demikian. Nyanyian ziarah, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Demikian sabdanya hari ini yang mengajar dan menasihati kita menghadapi kesesakan dalam hidup. Seringkali tidak bisa dipungkiri dalam realita kehidupan kita seringkali diperhadapkan pada pergumulan, persoalan, kesulitan hidup yang membuat kita ada tersesat, yang membuat kita ada dalam kesesakan hidup. Karena pahit getirnya kehidupan yang membuat kita ada dalam kesesakan, karena penyakit kronis yang menggerogoti hidup kita, karena situasi dan kondisi ekonomi ataupun situasi keluarga, membuat kita ada dalam kesesakan hidup. Lalu pertanyaannya adalah gimana caranya kita menghadapinya? Kalau kita sedang menghadapi kesesakan dalam hidup ini, kita harus menghadapi dengan cara seperti apa? Kita harus berbuat seperti apa? Kita harus melakukan seperti apa? Kita belajar dari sang pemazmur 3 hal penting dalam menghadapi kesesakan dalam hidup. Yang pertama dalam ayat 1, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Jadi hal yang pertama dalam menghadapi kesesakan dalam hidup adalah berseru kepada Tuhan. Itulah cara terbaik dalam menghadapi kesesakan hidup. Daripada kita putus asa, kecewa, frustasi yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya dalam hidup kita, lebih baik kita berseru kepada Tuhan. Karena kita percaya hanya Tuhan yang bisa memberi pertolongan kepada kita. Hanya Tuhan yang bisa menjawab kesesakan hidup kita. Makanya pemazmur berkata, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dia tidak mungkin membiarkan kita. Dia tidak mungkin meninggalkan kita. Dia tidak mungkin tidak mendengar seruan kita ketika kita menghadapi kesesakan dalam hidup. Lain kali Tuhan harus izinkan kesesakan itu dalam hidup. Karena kesesakan itu adalah bagian dari proses iman. Proses pembentukan karakter kita kepada Tuhan. Jadi seringkali Tuhan tidak langsung menjawab. Kesesakan kita butuh waktu, butuh proses. Karena Dia tahu bahwa ada hal yang baik yang Tuhan sedang rencanakan di balik kesesakan hidup yang kita alami. Tapi yang pasti ketika kita menghadapi, kita harus berseru kepada Tuhan. Yang kedua dalam menghadapi kesesakan dalam hidup, ayat 2. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Hal yang kedua dalam menghadapi kesesakan dalam hidup adalah kita bertobat dari dosa kita. Apakah itu dari bibir dusta, lidah penipu, kita bertobat. Lain kali ada juga kesesakan hidup itu oleh karena pelanggaran kita. Oleh karena dosa yang kita lakukan. Karena itu kita perlu menyadari itu, kita perlu mengintrospeksi diri. Dan kita bertobat dari dosa kita. Ketika kita menghadapi kesesakan hidup itu. Walaupun harus kita sadari bahwa tidak selamanya kesesakan itu karena dosa kita.
Tapi memang ada rencana Tuhan di balik itu. Tapi kita juga harus menyadari bahwa lain kali Tuhan izinkan kesesakan itu terjadi dalam hidup kita. Itu bagian dari disiplin Tuhan bagi saudara dan saya oleh karena ketidaktaatan kita, oleh karena pelanggaran kita. Jadi ketika kita menghadapi kesesakan dalam hidup, mari kita introspeksi diri. Jangan-jangan kesesakan ini diakibatkan oleh pelanggaran kita. Kalau kita sadari bahwa kita ada pelanggaran, ada dosa yang kita buat, mari kita akui secara jujur kepada Tuhan, kita bertobat dari dosa kita. Itu cara yang baik, yang bijak dalam menghadapi kesesakan dalam hidup. Yang ketiga, dalam ayatnya yang ke-7, aku ini suka perdamaian. Tetapi apabila aku berbicara, maka mereka mengendaki perang. Jadi pemazmur sedang menghadapi kesesakan hidup oleh karena fitnaan orang, oleh karena umpatan orang. Tapi dia tetap cinta, suka perdamaian. Dia tetap rindu ada perdamaian dengan mereka. Ini teladan yang baik dari saudara dan saya yang diteladankan oleh sang pemazmur ketika menghadapi kesesakan dalam hidup yang lain kali diakibatkan oleh orang lain. Kita perlu tetap mencintai perdamaian. Kita suka perdamaian. Artinya kita senang berdamai dengan mereka. Sekalipun mereka mungkin dalam tanda petik sebagai musuh kita yang mengakibatkan kita ada dalam kesesakan dalam hidup, tapi kita tetap senang. Kita tetap suka perdamaian. Kita mau tetap senang hidup rukun dan damai antara satu dengan yang lain. Jadi jangan ada kebencian dalam menghadapi kesesakan dalam hidup. Jangan ada iri hati, benci, dendam saat kita menghadapi kesesakan dalam hidup. Lebih baik kita belajar mencintai perdamaian. Lebih baik kita belajar untuk mengasihi mereka, mencintai mereka. Sehingga ada kehidupan yang rukun dan damai antara satu dengan yang lain. Jangan sampai kita ada dalam kesesakan hidup, ditambah lagi dengan kebencian, dendam, iri satu dengan yang lain. Akan dobellah kesesakan itu. Tapi ketika kita ada dalam kesesakan hidup, tapi kita tetap cinta perdamaian, kita tetap cinta mereka, kita tetap cinta kehidupan yang damai, yang rukun, satu dengan yang lain, itu yang perlu kita contohi dan teladani dalam menjalani hidup secara khusus ketika kita ada dalam kesesakan hidup. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami menghadapi kesesakan dalam hidup. Tolong kami untuk berseru kepada Tuhan. Tolong kami untuk bertobat dari dosa kami. Tolong kami untuk kami tetap mencintai perdamaian. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.